tema di dalam bulan ini GMS itu tema kecilnya tentang leadership, tentang kepemimpinan, juga tentang karakter. Nah, saya sampaikan tentang yang karakter sepanjang hari ini gitu ya. Nanti kalau kita lihat judulnya mungkin bisa dibantu bukain. Nah, itu yang terhighlight dengan huruf besar itu adalah karakter-karakter yang akan kita pelajari sesuai dengan firman Tuhan. Ibadat tadi pagi bicara tentang setia saat tidak ada yang melihat, mengasihi di tengah dunia yang penuh kebencian, tetap bersinar di tengah tantangan dan perubahan. Ini yang siang ini ya. Menguasai diri di tengah dunia yang serba instan dan tetap berdiri di tengah dunia yang kompromi. Ya, sekarang ini perubahan zaman sangat cepat, banyak tantangan terjadi karena adanya perang, juga harga semakin naik, ekonomi juga semakin tidak menentu gitu ya. Banyak PHK di mana-mana juga, lalu banyak orang yang bercerita kalau dulu omsetnya berapa sudah turun berapa persen gitu ya. Tantangan ada di mana-mana, perubahan zaman juga kita lihat gitu ya. Kalau kita tidak punya daya juang, kalau kita tidak punya nilai, kalau tidak punya value dalam hidup kita, kita bisa tergerus zaman. Sekarang ini ada banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah menggantikan tenaga kerja manusia dengan AI gitu ya. Jadi sudah mengalami perubahan sistem, perubahan teknologi dengan begitu cepat gitu ya. Kalau kita anak Tuhan tidak bersiap diri, kalau kita anak Tuhan tidak mempunyai value di dalam diri kita, maka kita bisa juga tergerus zaman gitu ya. Makanya hari ini kita sama-sama dengar firman Tuhan tentang tetap bersinar di tengah tantangan yang terjadi dan perubahan-perubahan yang terjadi. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 saya akan baca. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau dia tidak berbuah, maka dia akan dipotongnya. Tapi kalau dia berbuah, dia akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Saudara, kalau kita tidak punya value, tidak punya nilai, alias kita tidak berbuah, tidak lain tidak bukan, kita akan dipotong. Potongan gaji, potongan pemutusan hubungan kerja, gitu ya, mengalami PHK. Ada banyak hal yang akan kita alami gitu ya. Karena firman Tuhan sendiri berkata kalau kita tidak berbuah, kita dipotong. Memang firman ini bicara tentang buah-buah kehidupan kita, buah pertobatan kita gitu ya. Tapi ranting yang berbuah itu dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita ini kalau di luar Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Di dalam Tuhan, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kita ini ranting-rantingnya, Yesus adalah pokok anggurnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mau musim apapun gitu ya, ketika kita ada dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, kita ini berbuah banyak. Di dalam Tuhan itu tidak kenal musim, Bapak Ibu Saudara. Mau musim kering, mau musim hujan. Kalau tanaman itu kan kita mengenal musim ya. Kalau ada musim kering ya daunnya berguguran. Kalau dia musim semi ya semuanya tampak cantik gitu kan ya. Nah, tapi di dalam Tuhan kita itu tidak kenal musim. Jadi apapun musim kehidupanmu, kamu tetap bisa berbuah banyak. Asal apa? Asal kamu tinggal di dalam dia di dalam kita. Sekalipun zaman seperti ini mengalami perubahan, mengalami tantangan, di dalam Tuhan itu tidak kenal musim itu. Di dalam Tuhan itu asal kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu ada di dalam kita. Apapun musim hidup kita, Tuhan itu akan pelihara.
Tuhan akan buat kita bersinar. Halo, katakan amin. Saya dengar cuma satu orang tuh yang bilang amin. Anda percaya Bapak Ibu Saudara? Amin? Ya. Lalu dikatakan begini, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kita pinter, meskipun kita hebat, meskipun kita luar biasa. Tapi kalau di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah itu kehendak Tuhan. Tuhan tuh sangat menghendaki kita ini berbuah. Tuhan tuh sangat menghendaki kita ini bersinar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat menghendaki kita itu dibawa lebih. Itu kerinduan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berbuah, nama Tuhan yang dipermuliakan. Coba bayangkan kalau anak Tuhan meminta-minta. Anak Tuhan, sorry to say, menjadi pecundang, bukan pemenang. Anak Tuhan menjadi orang yang kalah. Enggak. Bukan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan itu, buah itu adalah kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ketika hidup kita ini berbuah, nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Nah saudara, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Yang pertama saudara, yang pertama bagaimana supaya kita tetap bersinar di tengah tantangan dan perubahan yang terjadi. Yang pertama, tinggallah di dalam Tuhan. Tidak bisa enggak. Tinggallah di dalam Yesus. Kita lihat di ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana supaya kita tetap bersinar? Nggak bisa enggak, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Kata tinggal itu artinya Tuhan kita itu ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kata tinggal itu kita menetap, jangan keluar masuk, itu beda. Kata tinggal itu berarti Tuhan tinggal dalam diri kita, berarti Tuhan itu betah tinggal di dalam hidup kita. Demikian juga kita tinggal di dalam Dia, berarti kita juga tinggal di dalam hadiratnya. Jangan keluar masuk. Jangan cuma seminggu sekali, Bapak Ibu Saudara. Dalam hadirat Tuhan cuma seminggu sekali ketika ibadah. Seminggu 2 kali sama CG sekalian misalnya gitu. Enggak, tapi setiap hari. Sama juga ketika Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan betah enggak tinggal sama kita. Atau Tuhan itu cuma dapat porsi kecil di dalam hidupmu. Dapat ruangan yang paling kecil di sudut ruangan hatimu. Apakah dia berkuasa penuh di seluruh hidupmu, di seluruh hatimu gitu ya. Kalau ini adalah ruangan, apakah dia ada di pojokan? Ataukah dia ada di tempat utama? Tuhan diberikan di tempat utama di seluruh hatimu gitu ya. Di seluruh hidupmu. Kalau kita mau berbuah banyak, enggak tinggal di dalam Dia. Dia di dalam kita juga. Maka kita berbuah banyak. Saudara, kalau kita mau tetap bersinar dengan tantangan dan perubahan yang terjadi, tinggallah di dalam Tuhan. Artinya apa? Ayo melekat kepada Tuhan. Cari Tuhan setiap hari. Jangan cuma seminggu sekali. Cari Tuhan. Bangun mesbah. Bangun doa-doamu kepada Tuhan. Bangun keintimanmu kepada Tuhan. Karena di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada berapa banyak orang dia tidak bangun mesbah. Kenapa? Karena dia berpikir dengan kekuatannya masih bisa. Makanya tidak heran bangun tidur agendanya udah banyak. To-do listnya udah banyak. Ini A, B, C dan segala macamnya. Coba kalau kita sadar bahwa kita di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Semua to-do list, semua PR, semua agenda akan kita taruh dulu. Kita akan cari Tuhan dulu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya
memilihmu. Aku pilih Engkau Tuhan. Aku tidak pilih handphoneku dulu. Aku tidak milih laptopku dulu. Aku tidak milih agenda kerjaku dulu. Aku milih Tuhan dulu. Karena kita tahu bahwa di luar Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Bangun mesbah terlebih dahulu. Bangun mesbah terlebih dahulu. Nah itu tinggal di dalam Tuhan. Dan namanya tinggal, saudara, kalau kita tinggal, hari ini kita tinggal di mana? Kita kan ditanya misalnya ketemu orang, kamu tinggal di mana? Ada yang mungkin punya rumah karena sudah punya keluarga di sini. Atau mungkin kos misalnya. Anda akan menyebutkan tempat kos-kosan Anda, kamu tinggal di mana? Oh saya di, sampai mau ngomong Sidokare. Sidokare itu Sidoarjo ya, salah ya. Sidokarya, ada enggak Sidokarya? Ada kan? Nah, oh saya tinggal di situ, saya tinggal di Mumbul, saya tinggal di Gunung Soputan. Artinya tinggal, Anda di situ terus. Betul enggak? Beda kalau, oh saya enggak tinggal di sini, saya cuma 1 minggu. Nanti setelah itu saya akan kembali ke Jakarta. Namanya tinggal tuh stay. Tinggal tuh di situ. Anda enggak keluar masuk, Anda enggak pergi, Anda akan tinggal di sana. Kata tinggal, tinggallah dalam aku dalam kamu. Saudara, jangan keluar masuk hadirat Tuhan. Tinggallah di sana. Bangun mesbah. Kalau Anda tinggal di dalam Tuhan, itu loh, Anda tidak keluar masuk. Di situ Anda akan berbuah banyak. Dan waktu Tuhan itu tinggal di dalam kamu, apakah Tuhan betah di rumahmu? Namanya tinggal itu kan tempat paling nyaman, paling enak. Boleh nyanyi itu lagi ya, main itu aja. Itu di mana ya? Di rumah, betul enggak? Mau liburan di mana aja? Oh Pastor Lani, masalahnya saya tidak pernah liburan di mana-mana gitu ya. Saudara percaya, saya berkhotbah udah sampai mana-mana. Di Indonesia mungkin yang belum itu Ambon, Papua, mana lagi ya? Sorong belum. Itu. Tapi yang lainnya udah. Di Kalimantan, Pekanbaru, Palembang, Medan, Lampung udah enggak ya? Pokoknya udah sampai mana-mana. Tapi tempat paling enak itu adalah di rumah. Di rumah. Karena apa? Kita tinggal di sana. Nah saudara, apakah Tuhan itu betah tinggal dalam rumahmu, rumah hatimu? Tuhan itu kalau gimana Tuhan supaya betah? Jangan ada sampah di rumahmu, di rumah hatimu. Jangan ada ilah lain. Jangan ada semak belukar. Jangan ada semak berduri. Izinkan Tuhan benar-benar jadi raja di hidupmu. Jangan ada dosa, jangan ada ketidakkudusan, jangan ada keberatan dalam batinmu. Tuhan gak betah di hati orang yang terlalu banyak hal yang buruk di hidupnya. Hal yang jahat, hal yang gelap. Kenapa? Dia terang. Bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap? Gak bisa, harus usir salah satu. Antara Anda mengusir yang gelap atau Anda mengusir yang terang. Kalau ini adalah rumah hatimu, gak mungkin gelap sama terang jadi satu. Dan Yesus itu adalah terang dunia, dia adalah sumber terang itu. Kalau dia mau tinggal dalam rumah hatimu, di dalam ruangan ini yang adalah rumah hati kita, pilihannya cuma satu. Anda usir kegelapan di dalam hatimu, maka dia akan tinggal di sini. Saudara enggak bisa, Anda ada di 2 perahu. Tuhan iya, dosa juga jalan, enggak bisa. Engkau harus pilih salah satu. Dan kau tahu enggak, ketika Tuhan itu menghendaki kita berbuah. Tuhan menghendaki kita. Itu semuanya kerinduan Tuhan. Mana ada sih? Saya juga punya anak 3. Anak saya udah gede-gede sekarang ini. Bentar lagi yang nomor 2 sudah 2 tahun lagi kuliah. Yang nomor 3 tahun lagi kuliah. Anak saya yang nomor 1 sudah for good. Sudah selesai kuliahnya. Sekarang sedang mulai sudah gede-gede mereka ini. Saya berdoa untuk anak-anak saya. Tuhan bukakan biar Tuhan yang semua yang take over masa depan mereka dan segala macam. Saya aja orang tua yang penuh banyak kekurangan. Kalau pikirkan yang terbaik buat anak-anaknya. Masa depan yang terbaik. Apalagi Bapak di surga. Buah itu kerinduannya, bersinar itu ada di hatinya, dibawa naik itu adalah itu seorang hati seorang bapak kepada anak-anaknya. Anda tidak perlu ragukan itu. Tapi pertanyaannya adalah,
Apakah engkau tinggal dalam dia dan dia tinggal di dalammu? Karena di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa. Saudara, tinggalkan dosamu. Usir kegelapan di hatimu. Penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan. Saya khotbah di ibadah 2 tadi, Anda bisa dengarkan di YouTube GMS Bali. Orang yang hidup dalam kepahitan, kekecewaan itu seperti di penjara. Tidak kelihatan, bukan penjara fisik. Penjaranya tidak kelihatan, tetapi penjara secara rohani. Hidupnya itu dibelenggu kalau orang hidup masih dalam kepahitan dan kekecewaan. Karena itu setiap orang yang kecewa itu harus belajar mengampuni orang yang mengecewakan dia. Karena begitu dia mengampuni, belenggunya itu terlepas. Belenggu, setiap belenggu di hidupnya itu terlepas. Saudara, tinggallah di dalam Tuhan. Bangun mezbah. Pilih dia bagian yang terbaik. Dan izinkan Tuhan tinggal dalam dirimu. Tidak bisa satu arah doang. Sebenarnya mau kamu tinggal di dalam dia pun, dia juga akan menuntut kekudusan. Bukan menuntut ya, dia akan meminta kekudusan dalam hidup kita. Karena kegelapan dan terang tidak bisa menjadi satu. Karena itu tinggalkan dosa, jangan hidup di dalamnya. Hiduplah takut akan Tuhan. Di pulau ini hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau ada banyak anak muda sulit menjaga kekudusannya, Anda harus berkata, Tuhan, aku mau jaga kekudusan. Bersama dengan Roh Kudus itu, dia akan memampukanmu untuk engkau hidup di dalam kekudusan. Karena di luar Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain kita ini. Di luar Tuhan kita ini terbatas. Di luar Tuhan kita tidak mampu. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan? Amin. Tinggallah di dalam dia. Dia itu sumber ya. Dunia boleh berubah. Ya, tantangan boleh ada. Tapi Yesus kita tidak pernah berubah. Itu loh kenapa kita harus tinggal di dalam dia. Kasihnya, kuasanya itu sempurna. Dan dia itu adalah sumber. Coba ya, kalau misalnya hari ini ya, kita ini tergerus zaman, tergerus teknologi ya. Tapi orang benar tuh selalu diluputkan loh. Orang benar tuh selalu ada caranya Tuhan tolong kita. Yang percaya katakan amin. Oh saya sangat percaya. Saya itu cuma berpikir ya, mungkin hamba Tuhan yang lebih pintar, lebih luar biasa itu banyak. Banyak. Tapi kenapa Tuhan masih mempercayakan hari ini, Samuel Muji dan Lanitan hari ini, untuk menggembalakan umat Tuhan di pulau ini. Saya tahu cuma satu rahasianya. Saya selalu bilang rahasia saya cuma satu. Rahasianya tuh ini loh. Lutut yang berdoa. Tinggal dalam hadiratnya. Dan saya mau Tuhan selalu tinggal di dalam hidup saya. Saya cuma minta itu, Tuhan jangan pernah tinggalkan Lani. Jangan pernah tinggalkan Samuel. Jangan pernah ya Tuhan sertai selalu, tuntun. Itu yang ku perlu. Tidak bisa Tuhan, aku tidak bisa tanpamu. Tidak bisa Tuhan, tuntun, tolong sertai. Hanya itu saja. Saya belajar bangun mezbah setiap hari. Bangun doa setiap hari. Ambil gitar gitu ya. Nyanyi My Best Friend ini kuncinya udah tepat enggak? Bisa bantu? My best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Beberapa hari yang lalu lagu ini lagu favorit. Waktu saya nyanyi itu saya dilawat Tuhan. Tuhan kayak ngomong gini, Lan, masa kan kamu gak bisa? Aku pun mati di atas kayu salib, menanggung segala sesuatunya. Bersama aku kamu bisa. Wah saya dilawat Tuhan. Kata-kata sederhana. Tapi membuat itu seperti tenaga yang membuat saya mampu menghadapi segala sesuatunya. Ini saya perempuan dengan segala keterbatasan saya.
Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, seperti punya tenaga power yang luar biasa. Ya itulah Roh Kudus, Roh Dunamos. Tinggallah di dalam aku dalam kamu, kamu berbuat banyak. Tuhan ngomong, Lan, masakan kau tidak bisa? Aku sudah mati di atas kayu salib. Cukup. Oh Tuhan, aku tahu aku bisa. Setiap hari tuntunan demi tuntunan. Ayo, siapa yang mau bersama-sama dengan saya? Kita komitmen untuk selalu tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Bisa angkat tangannya, bisa kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Yang kedua, ayat yang kedua, Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang kedua, dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Saudara, untuk orang bersinar itu terkadang ada proses dalam hidupnya. Dibersihkan itu tidak mudah gitu ya. Apakah kita bisa bertahan? Apakah kita punya daya juang? Saudara, sekarang correct me if I'm wrong ya gitu ya. Tapi sekarang yang dicari itu di dunia kerja itu bukan cuma IQ, bukan EQ lagi, tetapi resilience. Itu sering keluar tuh di sosmed saya. Resilience, daya juang, daya tahan, daya fighting spirit. Sekarang itu yang diperlukan gitu ya. Dan saudara tahu enggak, orang itu ya dalam bekerja, dalam apapun sudah enggak mudah. Tapi kalau orang punya daya juang, daya tahan, orang itu akan bersinar. Nah, saudara, Tuhan pun itu ngajarin kita. Kamu sudah berbuah, tapi supaya lebih banyak berbuah, kamu harus dibersihkan. Nah, kasih diri. Apa ketika ada hal yang tidak enak terjadi di hidupmu, itu adalah proses, itu adalah cara Tuhan untuk membersihkanmu. Dipotong kan nggak enak, saudara. Dibersihkan kan nggak enak, ya. Mungkin sakit, mungkin kenyamanannya yang lagi disenggol gitu ya, atau harus mengalami perubahan. Perubahan itu kan nggak gampang ya, nggak gampang loh perubahan. Coba ayo kita tepuk tangan gini. Yang kanan di atas coba. Semua ikutin. Nggak usah tepuk tangan, cuman gini doang. Lalu dirubah. Gitu ya. Gampang? Nggak gampang loh. Biasa gini, jempolnya di mana dulu? Di atas, kalau Anda tutup gini jempolnya di atas atau di bawah? Coba ditukar. Tutup langsung tukar. Something yang nggak enak. Perubahan nggak nyaman. Diusik kenyamanannya. Dibersihkan gak enak, rasanya gak nyaman gitu ya. Tapi itu cara Tuhan supaya kita lebih banyak berbuah. Ada orang yang sukses tetapi kehilangan keluarga. Ada yang kaya tetapi kehilangan damai sejahtera. Ada yang naik jabatan tetapi kehilangan integritas. Enggak saudara, Tuhan ingin kita ini menghasilkan buah yang lebih dari sekadar prestasi. Tuhan mau kita menghasilkan buah lebih dari cuman sekedar jabatan, lebih dari cuman sekedar berkat. Dan buah itu bilang tentang apa? Karakter kita, integritas kita, kesabaran kita, hikmat kita dibersihkan supaya apa? Supaya buah karakter dalam hidup kita itu semakin banyak. Dan itu caranya. Dan saudara tahu enggak? Kalau kita punya buah-buah karakter itu, enggak usah akan nanti ada waktunya Tuhan. Dengan gampang Tuhan akan naikkan hidup kita. Halo, katakan amin. Ketika tidak ada orang lihat Anda tetap setia. Ketika tidak ada orang lihat Anda tetap excellent gitu ya. Mungkin bos ada aja. Mungkin mengoreksi hidupmu. Ada aja. Kayak dibersihkan. Gak apa-apa, stay. Jangan kemana-mana. Itu cara Tuhan membersihkan kamu. Supaya apa? Mungkin supaya kamu tidak sombong. Supaya kita tidak tinggi hati. Supaya kita tidak merasa itu karena aku. Karena kehebatanku. Karena kepandaianku. Mungkin itu cara Tuhan. Supaya engkau menjadi orang yang rendah hati. Dan selalu mencari Tuhan. Tuhan itu akan bersihkan kita. Supaya lebih banyak berbuah. Supaya kita karakter daya juang kita, karakter daya
tahan kita ini ya. Kita ini menjadi orang yang tahan uji, karakter kita teruji, gitu. Integritas kita juga teruji. Dan nanti waktunya Tuhan, masalah diberkati Tuhan itu gampang, dibawa naik itu gampang. Tapi selalu dibersihkan. Pernah enggak ngalami? Oh iya, saya juga. Pertama kali kerja waktu itu saya jadi hamba Tuhan pertama kali, hari pertama ngantor gitu ya, di KMS juga ngantor gitu ya. Tuhan itu bisa pakai siapa aja untuk memproses, tapi itu karena kesalahan saya sih. Saya lupa, malamnya itu udah dititipin gini, ini ya Lan, kunci bawaan, ini kunci meja bawa ya, besok kita ke kantor bareng-bareng, kamu jangan lupa bawa. Ini dewan, saya pertama kali jadi full timer, dewan. Lalu ketika saya waktu itu mau naik bis ya ke tempat ke kantornya gereja waktu itu, karena saya jauh kos saya bersama dengan ini gitu ya, gembala saya. Begitu nunggu bis, Lan, kuncinya dibawa. Aduh, mateng lupa. Mateng itu apa ya? Aduh, gimana ini dewan saya bilang, aduh sorry lupa gitu ya, sorry lupa, aduh hari itu ya memang sih karena kesalahan saya, tapi saya tidak akan pernah lupa. Lupamu itu masalah bagi orang lain. Dari hari itu sampai sekarang tuh saya belajar untuk tidak kata lupa itu udah dihapus dari kamus kehidupan saya. Karena semenjak hari itu, sepanjang hari itu, ya ampun, gara-gara saya itu sampai pemimpin saya tidak bisa bekerja. Karena saya lupa itu kunci. Tapi hari itu buat saya itu sebuah proses. Hari pertama saya gitu ya bekerja, anggap gitu ya. Tapi sudah mengalami proses, misalnya sekalipun itu juga kesalahan saya. Semua kita ngalami lah yang namanya proses. Tapi ketika kita bertahan, ketika kita ada di sana, ada karakter, ada buah yang dihasilkan, saudara. Nanti ya kalau ada orang, kalau pemimpin nyari orang, siapa ya yang akan dipercaya, dia tidak akan cari yang lain kok. Dia akan cari orang yang tetap setia, sekalipun ada badai di hidupnya, orang itu tetap setia. Tuhan akan memberkati orang itu melalui pemimpin yang ada di dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Jadi dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Siapa yang mau lebih banyak berbuah di tempat ini? Bilang kepada diri sendiri, siap dibersihkan. Ya, siap dibersihkan. Wah, dalam hidup ini banyak hal yang terjadi gitu ya. Tetapi itu cara Tuhan supaya kita lebih banyak berbuah. Yang ketiga, apa yang kita pelajari saudara? Yang ketiga, coba kita lihat, dikatakan begini, kamu memang sudah bersih. Di ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang ketiga, cara pandangnya yang diubah. Supaya kita tetap bersinar, gimana caranya? Cara pandang itu harus diubah. Saudara, POV orang itu akan menentukan bagaimana dia hidup. Jadi POV itu akan pengaruhnya juga besar loh. Cara pandangnya itu besar. Coba kalau kita lihat, loh kok dibersihkan sih? Ngapain harus dibersihkan? Kan dia sudah berbuah, ngapain harus dibersihkan? POV-nya bisa beda-beda. Tapi kalau dia pakai POV Tuhan di dalam hidupnya, itu dibersihkan supaya kamu lebih banyak berbuah. Loh gak enak, aku gak mau, itu sakit, itu gak enak, itu gak nyaman. Perubahan itu gak enak. Saudara, kenapa dinosaurus bisa punah? Sementara cicak masih ada. Cicak itu ada di istana raja, ada di kaki lima, ada di mana aja cicak itu. Sementara dinosaurus itu lebih besar daripada cicak tapi dia punah. Kenapa? Karena dinosaurus tidak bisa beradaptasi, tapi cicak itu bisa beradaptasi dia. Dia bisa beradaptasi. Nah saudara, POV itu menentukan
Kenapa ya harus dibersihkan? Kenapa? Kan gak enak dan segala macam. Karena ketika kita melihat POV Tuhan, orang yang dibersihkan itu supaya lebih banyak berbuah. Tetapi kalau kita tidak pakai POV-nya Tuhan, maka kita akan kecewa. Ketika kita dibersihkan, kita kecewa. Ketika pimpinan kita menegur kita, kita tidak terima. Ketika pemimpin kita menasihati kita, kita pasang badan. Kita berkata, enggak kok, aku loh sudah benar dan segala macam. Enggak akan terjadi apa-apa. Malah akan hilang kesempatan untuk bersinar. Tapi Tuhan, kalau kita pakai POV-nya Tuhan, kita dibersihkan itu supaya lebih banyak berbuah. Makanya Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Hati-hati cara pandang ini, apalagi cara pandang terhadap hidup, terhadap apa yang Anda alami, terhadap manusia, terhadap orang lain, siapapun. Hati-hati, karena itu akan menentukan bagaimana Anda hidup. Itu akan menentukan apa yang Anda akan dapat, saudara. Jangan terburu-buru kecewa, jangan terburu-buru marah. Punya hati yang benar terhadap Tuhan, punya hati yang benar terhadap atasan, punya hati yang benar terhadap rekan kerja, punya hati yang benar terhadap bawahan. Kalau kita pun sebagai pemimpin tidak punya hati yang benar terhadap bawahan, kita bisa kehilangan bawahan yang terbaik. Demikian juga Anda, mungkin orang yang bekerja, Anda punya pemimpin. Ketika kau tidak punya hati yang benar terhadap pemimpinmu, POV yang benar, engkau merasa bahwa kau nggak enak, kok sakit, kok gini dan segala macam. Tidak akan ada promosi terjadi dalam hidupmu. Pakai POV Tuhan, karena POV Tuhan itu dibersihkan, itu artinya berbuah lebih banyak. Jangan sampai ketika kita dibersihkan, kita malah punya hati yang salah. Saudara, coba lihat, seorang janda itu dia cuma punya minyak dalam buli-buli, cuma sedikit. Masa itu juga masa kekeringan tidak mudah. Tetapi lihat POV-nya beda. Ketika janda Sarfat, ini janda buli-buli yang punya minyak dikit, beda ya sama janda yang di Sarfat. Janda Sarfat cuma punya segenggam tepung minyak sedikit di dalam buli. Lalu Elia minta itu, gitu ya, suruh buatkan buat dia. Dia bilang nanti aku mati loh, aku begitu buat aku mati. Ya enggak, iya buatkan juga bagian untuk aku. Dia taat. Lalu apa yang terjadi? Malah dia enggak mati, anaknya juga enggak mati. Saudara, malah dia diberkati Tuhan. Lihat POV-nya beda. POV-nya beda. Seandainya hari itu respon janda Sarfat ini berbeda, loh kok enak? Kamu nih hamba Tuhan. Sudah tahu jemaat ngalami begini, kok masih diminta tepungnya, kok masih diminta rotinya, ini loh aku akan mati begitu aku makan. Ketika hatinya salah, dia tidak bisa lihat kemuliaan mujizat terjadi dalam hidupnya. Saudara, kita pakai kacamata Tuhan dalam hidup ini. POV-nya, point of view-nya harus dari Tuhan. Gitu ya. Sama saya sering cerita ini. Ketika mungkin kita sama-sama janjian nih, saya dengan Anda. Saya ada di lantai yang ke-10, Anda ada di lantai 1. Lalu kita janjian nih, ayo makan bareng, keluar kita selesai kerja, kita sama-sama makan, yuk jangan pulang dulu. Oke, kita janjian di restoran di blok sebelah sana gitu ya. Lalu Anda akan berkata, begitu Anda keluar dari kantor itu, lihat jalanan macetnya luar biasa. Lalu Anda bilang gini, aduh macet. Rasanya sudah ya lebih baik kita pulang aja ya. Udah macet nih, sejauh mata memandang, banyak sekali nih, nggak bisa jalan. Gitu ya, sulit cari kendaraan dan segala macam. Tapi karena saya ada di lantai 10, saya bilang, oke, aku belum turun loh ya. Lalu saya coba lihat keluar dari jendela, saya lihat jalanan, saya lihat, oh iya memang macet tapi cuma dikit. Cuma di ujung itu, nanti setelah itu udah jalanannya lenggang. Jadi cuma sedikit lah, ayolah pasti bisa. Tuh loh bedanya. Kalau kita naik POV-nya di ketinggian, lihatnya itu enggak macet. Memang macet bener realitanya, tapi enggak panjang. Di sana itu loh masih bisa. Di situ nanti cuma dikit lah, mungkin 10 menit doang. Tapi di depan sana loh jalanannya lancar. Kenapa? Karena POV-nya di atas. Lihatnya dari lantai 10. Beda dengan orang yang lihat di lantai 1. Demikian juga dalam hidup ini jangan pakai POV kita yang di lantai 1 ini. Pakai POV yang ketika kita di lantai 10. Kenapa sih aku harus ngalami ini? Kenapa sih aku harus dibersihkan? Kenapa sih kok aku ngalami ketidaknyamanan? Saudara, sometimes dalam perubahan belajar beradaptasi. Kenapa ya orang bilang gini? Kenapa ya
Bedanya orang tua dengan orang muda. Anak muda tidak punya pengalaman, betul. Orang tua lebih berpengalaman, tapi ini bedanya. Anak muda mungkin masih belum idealis. Tapi kalau orang tua terkadang sudah idealis. Sehingga apa? Sehingga ketika punya pandangan gitu, sulit untuk bisa diputar balikan. Ada berapa banyak orang dia berkata gini, papa sudah berhasil dengan teknologi cara seperti ini dari dulu. Tapi begitu anaknya baru lulusan kuliah dari Australia, mungkin dari Amerika, dia punya cara pandang yang lebih luas lagi dan segala macam, sulit menerimanya. Kenapa? Karena sulit perubahan, sulit beradaptasi. Saudara, ada kalanya berubah itu perlu. Ada kalanya beradaptasi itu perlu, lakukanlah. Asal itu tidak keluar dari norma-norma firman Tuhan gitu ya. Lakukan itu. Itu sedang dibersihkan kita. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Jangan salah hatinya. Jangan marah, jangan kecewa, jangan curiga. Jangan asumsi. Kenapa? Rugi kita. Karena apa? Karena ketika dibersihkan harusnya lebih banyak berbuah. Tetapi karena kita salah hati, maka kita malah dipotongnya, bukan dibersihkannya. Sehingga kita akan dicampakkan ke dalam api dan tidak ada lagi kita terbakar di dalam api, hangus semuanya. Ada berapa banyak orang itu, apa itu ya, kasta itu ya. Kasta itu apa ya? Nyesal. Gitu ya, menyesal. Begitu dia sudah keluar dan itu semua, dia mulai menyesal. Seandainya aku mau berubah, seandainya aku bisa lebih fleksibel, seandainya aku bisa lebih rendah hati, tentu ini tidak akan pernah terjadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur, is okay. Tapi bukan berarti dunia Anda runtuh. Setelah itu dunia Anda, bukan berarti kehidupan Anda pun runtuh. Nasi sudah menjadi bubur, jadikan bubur istimewa. Masih ada waktu selama kita masih bernafas. Untuk apa? Memperbaiki diri. Dan itu seperti yang saya katakan. Cara pandang kita yang diubah. Jangan pakai cara pandang manusia. Pakai cara pandangnya Allah. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, ayat yang ke-8 firman bilang begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang keempat, ujungnya itu adalah untuk kemuliaan namanya. Ujungnya itu adalah karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ketika kita berbuah banyak itu saudara, apalagi kita mengalami dibersihkan tambah berbuah banyak, dibersihkan tambah berbuah banyak. Itu ya, enggak akan lagi Anda akan bilang ini karena aku. Enggak ada udah, akunya udah enggak ada. Akunya udah habis, udah mati. Kenapa? Karena sudah dibersihkan sama Tuhan. Sudah dibersihkan. Sehingga ketika Tuhan bawa Anda di sebuah posisi, Anda dipercaya Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan, Anda akan bisa berkata semua karena Tuhan. Kenapa? Ya karena memang Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu dan hidupku. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri.